Hai, salam Indonesia satu. Karena kita ada di Indonesia dan kita adalah satu Indonesia. Tidak ada dua, hanya satu. Dan berbahagia sekali kita bisa ketemu lagi tentunya di channel yang paling Anda tunggu, paling oke, Fellowship of Prayer dari Dark Plastic Channel. Jangan lupa like, subscribe ya. Karena kita hadir bukan untuk menggurui, tetapi kita ingin lebih kebersamaan antara saya dan Anda semua yang berada di rumah. Malam hari ini atau saat ini saya berada di studio dari Dokter Dark Plastic, ya, di mana owner dari Dokter Dark Plastic Podcast yang paling oke. Kita akan membicarakan yang namanya Indonesia satu Indonesia. Di mana di tengah-tengah saya sudah hadir teman-teman dari komunitas Indonesia satu. Tunggu sebentar dulu ya. Saya agak susah kalau ngomong pakai ini, tapi berhubung kita udah berjarak lebih dari 1 meter boleh ya. Yang lainnya tetap aja, oke? Kenapa yang dinamakan Indonesia satu itu akan kita bahas? Karena memang Indonesia tidak ada dua, hanya satu. Saya akan kenalkan teman-teman saya hadir di sini dari komunitas Indonesia satu Kalimantan Selatan. Yang pertama, Bapak Hesley Junianto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Sehat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam Indonesia satu. Penasaran mau lihat? Sebentar, Pak, lihat Pak Hesley yang kemana? Dibuka sebentar, tutup lagi. Yang mana nih, Pak? Nah, Bisa dilihat. Salam Indonesia satu. 11-12 sama saya. Lebih cakep saya, banyak dia. Baik, dan Pak Hesley hari ini juga sebenarnya sebagai, boleh kita katakan, founder dari Indonesia satu untuk Kalimantan Selatan ya. Dan selanjutnya saya juga pengen kenalin satu-satunya wanita paling cantik yang ada di studio ini. Selamat malam Ibu Ririno. Selamat malam Kak Peter dan sahabat Indonesia semua. Salam Indonesia satu. Boleh dong dilihatin juga. Boleh. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang paling muda usianya di studio ini, saya kenalkan juga Made Daniel. Ya, coba dibuka dong ini ya. Selamat malam. Nah, jadi ya, hari ini kita kumpulan dari berbagai rentang atau jenjang usia ya. Baik, kita ngomongin sebenarnya ada satu lagi yang akan saya kenalkan, yaitu owner dari channel ini, tapi beliau hari ini kerja langsung jadi kameramen sekalian. Oh, ini kantor ini ya, nanti kalau saya kenal. Pak Hesley, Ya. kalau ngomong tentang Indonesia satu ya, seperti saya katakan tadi, Indonesia cuma ada satu, tidak ada dua. Dan komunitas ini baru muncul di Kalimantan Selatan. Sebenarnya awalnya ada di Kalimantan Selatan itu tentunya ada di pusatnya dong. Ya, pusatnya di mana? Boleh cerita dong tentang Indonesia satu. Nah, jadi terima kasih Bung Peter dan juga Pak Dharma yang pada malam hari memfasilitasi kami untuk bisa berbicara di channel ini. Untuk sebetulnya bukan komunitas Indonesia satu, tapi adalah sahabat Indonesia satu. Ini namanya adalah sahabat Indonesia satu, dan ini pertama kali dicetus oleh kawan kita di Surabaya, Pak Hari. Jadi Pak Hari ini melihat dengan latar belakang kondisi kehidupan berbangsa di tempat kita ini yang sekarang ini agak jauh meninggalkan tentang perlunya ada persatuan dan kesatuan, perlunya adanya semacam toleransi, perlunya pembauran dan lain sebagainya. Nah, sehingga beliau mencetuskan perlunya ada sahabat Indonesia satu, di mana dengan sahabat Indonesia satu ini kita nanti bisa berbagi, kita tetap cinta kepada NKRI,
Nah, oleh karena itu Sahabat Indonesia Satu ini itu mengajak para seniman-seniman musik maupun juga pemerhati musik. Nah, mereka ini bisa bersatu di dalam Sahabat Indonesia Satu. Boleh saya tangkap di sini bahwasanya kan dikatakan sahabat. Ya, Sahabat itu lebih guyup gitu ya. Dan menurut pernyataan Pak Hesti bahwasanya kita hadir musisi tadi ya. Ya, Berarti kita ingin menyatukan Indonesia dengan seni dan budaya. Betul ya? betul sekali. Karena kita tahu yang namanya budaya, masalah seni ini sifatnya universal. Betul. Siapa saja orangnya, siapa saja profesinya, siapa saja agama atau kepercayaannya, dari mana orangnya, itu semuanya pasti mencintai tentang seni dan musik ini. Iya. Nah, oleh karena itu dalam musik ini kita memulai bagaimana kita menggelorakan dan juga membangkitkan semangat. Yang sudah mulai luntur kayak Kenapa? kadang-kadang ya. Betul ya. Ya. Nah, berarti Sahabat Indonesia Satu ingin menyatukan lagi Indonesia yang mungkin sudah agak tercerai-berai dengan seni dan budaya, non politik, non sara, betul. Betul sekali. Jadi kita ini ingin mempererat kembali, gitu, mempersatukan kembali. Bukan berarti sekarang ini bisa begitu saja, bukan. Tapi kita lebih meningkatkan lagi rasa kebersamaan, persatuan itu melalui musik. Betul. Dari kawan-kawan para seniman dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat sih dari kacamata saya sih ya, organisasi atau yang semacam ini ya, kan kita punya sahabat ya. Betul. Tapi yang di lain-lain ada yang semacam ini. Tapi kok istilahnya sekarang ada muncul Sahabat Indonesia Satu, berani menentang yang ada kemarin gitu ya. Mungkin ada satu tujuan visi misi yang lebih spesifik dari Indonesia Satu yang ada sekarang ini, Pak. Iya, jadi saya kira kawan-kawan yang lain silahkan. Ya. Nanti kita tidak membatasi begitu. Tetapi concern kita ini adalah pertama kawan-kawan musisi atau seniman, entah itu musik, entah itu tari dan lain sebagainya. Budayawan juga ya. Budayawan. Jadi kebinekaan itu lebih kita tunjukkan begitu. Kita tunjukkan kebinekaan dan ini harus kita angkat. Ya. Sehingga bagaimana agar generasi muda ya, kita mulai dari generasi muda. Nah ini bedanya, Sahabat Indonesia Satu ini memulai dari generasi muda. Generasi penerus untuk kedepannya yang masih murni. Murni sekali. Mereka harus kita berikan informasi-informasi, edukasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan itu di dalam negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Nah, itu dia dari Sahabat Indonesia Satu, di mana kalau menurut dari Pak Hesti bahwasanya kita memulai lagi dengan generasi muda, karena generasi muda itu adalah estafet untuk yang berikutnya ya. Dan kita juga ingin ada suara dari Mbak Ririn gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang musisi juga, penyanyi, dan juga aktif di modeling pada masanya, dan melihat hal ini sebagai kacamata seorang ibu ya, wanita. Bagaimana cara seorang wanita, ibu untuk menyatukan kaum wanita deh? Nah, yang ada. Maksudnya kaum wanita yang gimana? Iya, yang ada sekarang di Indonesia, bagaimana untuk menyatukan mereka? Kan kadang-kadang, maaf, ada yang mama yang gini, juga itu, gitu. Nah, sekarang itu ada tiktokers, nah gitu kan, gimana? Nih. Jadi menurut saya ya, sebenarnya musik, seni itu adalah, terutama musik itu bahasa yang sangat universal sekali. Tidak ada orang yang betul-betul tidak menyukai seni, terutama musik. Dan wanita itu sendiri tercipta penuh dengan seni. Tuhan menciptakan wanita, sosok wanita juga penuh dengan seni. Wanita diciptakan. Diciptakan oleh Dia itu. Terus? Jadi, ya oke. Otomatis saya rasa dalam setiap jiwa mereka ya, jiwa wanita itu, mereka akan
mempunyai sense of art yang tinggi sekali, ya. Kehidupan sehari-hari mereka pun sudah penuh dengan seni. Seni masak, tapi bukan seni ngerumpi ya. Oh, enggak. Itu seni juga. Itu seni juga, tapi kita ambil yang Mengerikan. positifnya ya. Gitu. Jadi tidak terlalu sulit untuk menyatukan wanita untuk bisa mencintai Seni dan budaya. ya, mencintai seni dan budaya. Apalagi dengan tujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme mereka. Kita edukasi mereka. Edukasi bukan menggurui loh ya. Tidak, edukasi bukan berarti menggurui. Kita kasih contoh-contoh bagaimana cara yang baik untuk bisa melakukan hal-hal yang positif untuk lingkungan, hal yang positif untuk lingkungan yang lebih dekat dulu sebelum pada akhirnya nanti akan meluas melakukan hal-hal yang positif untuk negara kita, Ya, bersama, Nah, ya, kita mulai dari dalam rumah tangga. memberikan contoh yang baik bagi wanita Indonesia bagaimana sesungguhnya hakikat seorang wanita Indonesia. Betul ya? Ya. Jadi dengan seni budaya, wanita Indonesia bisa menyatukan juga dengan kumpulannya gitu. Mungkin dari arisan kan, bukan musik, tapi kita bisa Iya. ada sesuatu yang edukasi. Selalu kita ambil sisi yang positif. Nah, untuk anak-anak bagaimana kira-kira usulan? Ya, untuk anak-anak itu kita mulai dari dalam rumah tangga sendiri, Ya. dari keluarga sendiri. Lingkungan terdekat. Ya, lingkungan yang lebih Dengan cara? menanamkan rasa cinta nasionalisme, menanamkan rasa toleransi, Ya, dan menanamkan ajaran-ajaran agama, ya, betul. terutama kasih mengasihi dan Ya. bersama. Itu semua agama mengajarkan Ya, kita untuk mengasihi sesama. Jadi kalau hal seperti itu kita tanamkan sejak dini untuk anak kita, saya yakin anak kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, mencintai negerinya, mencintai seni budayanya, dan bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi, yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, Intinya saya rasa itu ya, karakter ya, ya. selalu menanamkan hal yang positif. Ya, bisa kita katakan mungkin dari lingkungan rumah tangga, seorang ibu kan bisa lebih dekat dengan anaknya. Anak kecil kita ceritakanlah tentang sejarah Indonesia, tentang budaya batik. Kayak di Kalimantan Selatan, kita beri tanamkanlah kita harus menggunakan sasirangan atau tapi pagatan, betul kan? Nah, ini peran ibu memang sangat penting di rumah. Kenapa saya tanya ke Mbak Ririn? Karena ibu itu selalu dekat dengan anak. Kalau ayah kan suka tidak pergi pagi ya, pulangnya udah malam. Nah, inilah momen di mana sang ibu, nah dengan sahabat Indonesia atau sahabat satu Indonesia, ibu-ibu sekarang atau putri-putri sekarang boleh kita mulai lebih mencintai. Kita sudah mencintai Indonesia, tapi sekarang kita lebih mencintai Indonesia karena Indonesia adalah kita. Indonesia adalah satu, dan di tangan kita lah Indonesia itu akan bisa terkenal sebagai bangsa yang kuat. Nah, sekarang saya bertanya lagi ke Bapak Hesli, Pak. Tadi dua ibu ya akan ditanamkan yang namanya cinta Indonesia melalui anak-anak. Mungkin akan lahir lagi di generasi depan itu Cut Nyadin, R.A. Kartini. Nah, sekarang peran kamu Bapak, iya betul ya. Bapak kadang-kadang pagi pergi, malam baru datang, anak udah tidur. Nah, ada nggak kiat dari seorang Bapak? Kita berbicara secara Bapak, ayah dan anak. Kira-kira sebagai seorang Pak Hesli, itu menanamkan cinta Indonesia pada anak-anak itu bagaimana? Berbeda kan kita semua kita tanya ya satu ini. Cara seorang ayah gitu. Ya, jadi yang pertama
kita yang harus kita ingatkan kepada anak kita itu bahwa kita ini adalah terlahir di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, negara yang kita cintai, kemudian tentunya kita harus berbakti kepada negara kita ini. Salah satunya tentunya adalah nilai-nilai kegotong royongan itu salah satu kebersamaan. Nah, nilai-nilai ini kan sekarang ini sudah mulai memudar pentingnya gotong royong. Jadi mungkin kalau di RT itu ada bersih-bersih, ya kita ajak ikut, ya bersih-bersih. Saya kira sederhana sekali. Kita memulai dari yang kecil dulu, karena tidak ada sesuatu yang besar itu. Sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Nggak ada langsung besar, nggak ada. Jadi harus dari yang kecil, itu salah satunya. Nah, hal yang semacam ini harus kita tekankan kepada anak kita. Kemudian juga pentingnya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu tentang Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita ajak anak kita itu supaya lebih menghayati dan merefleksikan di dalam kehidupan merefleksikan kehidupan. Selain itu kan kita punya kebinekaan, Bineka Tunggal Ika. Indonesia kan banyak ya yang namanya budaya, tetapi tetap satu budaya. Dan itu peran ayah. Terus kembali ke satu Indonesia, gitu ya. Apa nggak terlambat, Pak, yang namanya kita membuat Indonesia satu ini? Saya kira istilah terlambat itu tidak pernah ada kata terlambat. Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Daripada sampai sekarang tidak ada, better late than never. Itu kata orang berdua. Betul. Jadi ada istilah terlambat. Kita harus memulai untuk membina generasi muda. Pentingnya rasa persatuan dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kebetulan di sini ada generasi muda, milenial, beli made ya, dari golongan usia SMA ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Berarti anak milenial. Nah, dari kacamata seorang anak muda gitu ya, kira-kira golongan muda ini gampang nggak untuk menyatukan mereka yang sekarang terbiasa main gadget, pagi-pagi belum apa gadget ini, istilahnya sebagai anak muda mengarahkan teman-temannya untuk lebih mencintai Indonesia. Tinggalin dulu di gadget, kita kembali ke persatuan. Gimana, gampang nggak? Menurut saya sendiri untuk merekrut ya atau membujuk teman-teman buat ikut mencintai budaya Indonesia terutamanya ya semacam ikut kayak ekstrakurikuler sekolah, contohnya ikut main musik, ikut tarian dan ikut budaya yang ajaran yang ada di sekolah. Nah, itu dia, iya. Dan setelah ikut sahabat Indonesia Satu, kira-kira mau nggak Made Daniel ini menjadi corong bagi anak muda di sekitar kamu tinggal? Ya, mau banget. Terutama kita itu mempunyai jiwa yang nasionalisme ya, patriotisme, ya, semangat, pantang menyerah. Itu. Jadi kita bisa membujuk teman-teman buat mengajak buat bergabung ke Indonesia Satu. Asik. Salamnya dari mana? Salam Indonesia Satu. Salam Indonesia Satu. Itu salamnya. Baik, kembali saya kepada Pak Hesli. Nah, Indonesia Satu atau sahabat Indonesia Satu kan baru ya di Kalimantan Selatan. Betul, baru banget ya. Nah, terus mungkin yang nonton ini ingin ikut, ada nggak syaratnya atau mungkin ada kiat lain dalam merekrut anggota-anggotanya? Yuk kita dengerin. Pertama terima kasih dulu ya bagi para sahabat Indonesia Satu, terutama bagi
kawan-kawan yang melihat channel dari Dharma Plastik ini. Iya, Dokter Dharma. Dokter Dharma Plastik ini. Jadi kami dari Sahabat Indonesia Satu ini tidak ada persyaratan apapun juga. Yang penting mereka bisa ikut bersama-sama kita. Apakah mereka ini adalah para pemusik, musisi, atau mereka ini budayawan, apakah itu tari-tarian, Ya, atau lagu-lagu daerah, itu semua bisa terlibat di dalam memajukan Indonesia Satu ini. tapi tetap kita komitmen di dalam Indonesia Satu tidak membicarakan sara dan politik bersih. Nah, karena memang kalau sudah ada intrik-intrik yang namanya politik, kebanyakan persahabatan bisa rusak, betul ya Pak ya? Nah, dengan adanya Sahabat Indonesia Satu ini kita ingin Indonesia itu tetap bersatu, walaupun berbeda dengan agama, suku, tetapi kalau kita tetap komitmen menjadi seorang Indonesia nasionalis, kita akan tetap bisa menjadi orang nomor satu yang menomorsatukan Indonesia karena Indonesia adalah satu. Dan sebenarnya nanti kita akan ada sesi ya, kita akan memperkenalkan ketua dari Indonesia Satu yang kebetulan domisilinya di Surabaya, Pak ya. Pak Hari Sastra, apa Pak namanya? Saya nyebutnya Pak Hari aja. Bang Arya ya. Pak Hari Sastra, seorang musisi, pencipta lagu dan juga nyanyi dan juga punya podcast gitu ya. Nanti ada kita kenalkan kepada Anda. Jadi kita balik lagi ke Indonesia Satu yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kebetulan ya tadi kita berbincang-bincang itu kita kedepannya mau apa? Seperti komitmen tadi, kita akan memulai menyatukan Indonesia. Sahabat-sahabat ini mungkin kedepannya dalam waktu yang tidak lama kita akan mengadakan satu event yang berskala nasional ya. Kita akan memulainya dengan anak-anak kecil. Nah, kita mengadakan lomba nyanyi secara virtual. Nah, jadi anak-anak nanti kita kasih clue nyanyi lagu apa, kita akan lombakan. Tapi mungkin Mbak Ririn bisa memberi sedikit penjelasan bagaimana yang rencana kita ke depan mau lomba buat anak-anak gitu. Seperti pembicaraan kita tadi ya, di Zoom meeting dengan ketua pusat Sahabat Indonesia Satu Pak Sastra di Surabaya. Maka kami Sahabat Indonesia Satu akan mengadakan event lomba menyanyi virtual untuk anak tingkat SD dan SMP, dua kategori nanti kota dan untuk lagunya ada lagu wajib dan lagu pilihan. Nanti masih kita susun ya untuk lagunya, untuk pilihan lagunya. Dan ini terbuka untuk umum dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita secara virtual nanti lombanya. Tapi gampang, biar mereka penasaran, kita tunggu aja nanti pada episode berikutnya. Yang jelas sekarang kita sudah menginformasikan bahwasanya Sahabat Indonesia Satu di Kalimantan Selatan itu akan ada acara. Iya, dan kita sudah di Indonesia Satu, Kalimantan Selatan itu tetap Indonesia Satu ada. Nah, ngomong-ngomong Pak Hesli, Ya. jadi kan kalau tadi mungkin ada yang menanyakan apakah Indonesia Satu atau Sahabat Indonesia Satu ini itu hanya orang seniman atau budayawan. Nah, bagi mereka yang penyuka seni atau pemerhati aja, itu boleh nggak masuk bergabung di dalam Sahabat Indonesia Satu? Baik, jadi saya kira siapapun orangnya, karena musik ini sifatnya adalah universal,
Maka siapapun orangnya yang ingin berkeinginan untuk ikut di dalam Sahabat Indonesia Satu ini, kita welcome. Silakan ya. Saja. Silakan bergabung. Apakah itu peminat musik, apakah pemerhati musik, apakah budayawan, entah tari, entah apa namanya, budayawan daerah, Siapa aja pokoknya. siapa saja boleh. Yang suka seni dan budaya dan mempunyai jiwa untuk menyatukan Indonesia. Nah, Betul bagi mereka yang ingin ikut, nantinya bisa untuk menghubungi kesekretariatan Kalau di mana nih Pak? Sahabat Indonesia Satu ini, itu di Jalan Pangeran Hidayatullah, RT 14 RW 02 Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, atau untuk mudahnya itu di Klinik Bedah Plastik dan Plastik Banjarmasin. Kemudian nomor handphonenya Ya. 0812 87 400 666. Nah, sudah jelaskan. Jadi kita semua yang mempunyai jiwa nasionalisme dan jiwa patriotisme bisa bergabung. Karena kami ada untuk menyatukan Indonesia. Kami Sahabat Indonesia Satu ya. Dan kami pun di sini tidak ada yang namanya membicarakan politik, no sara. Hanya kita membicarakan bagaimana membuat Indonesia itu tetap satu. Kita akan ketemu lagi dengan episode berikutnya yang akan lebih seru karena kami akan menampilkan seorang tokoh yang juga merupakan ketua Dewan Pusat dari Sahabat Indonesia Satu ya pada episode berikutnya. Dan tetap stay tune di channel kesayangan Anda, Dar Plastik Channel ya. Jangan lupa like, subscribe. Dan akhir kata saya Peter Rantu, Pak Hesley, Ririn, dan Madi Daniel. mengucapkan terima kasih dan kita tetap satu. Indonesia Satu. satu.